Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya di modul 6. Mungkin sudah tidak perlu pengenalan lagi karena sebelumnya saya sudah memperkenalkan. Mungkin kita bisa yaitu yang selanjutnya itu lapisan tautan data. Mungkin saya langsung ke 6.1 tujuan dari lapisan tautan data. Saya menggunakan translator di sini. Tunggu sebentar. Oke. Tujuan dari lapisan tautan data. Lapisan tautan data melakukan hal berikut: memungkinkan lapisan atas mengakses media, menerima data, mengontrol bagian data ditetapkan dan diterima pada media, menukar bingkai antara titik akhir melalui media jaringan, menerima data yang dienkapsulasi, dan melakukan deteksi kesalahan dan mengelak frame yang rusak. Seperti berikutnya. Ini adalah apa ya namanya bahasa Inggrisnya ya, pokoknya tautan data kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam jaringan komputer, node adalah perangkat yang dapat menerima, membuat, menyimpan, atau meneruskan data sepanjang jalur komunikasi. Tanpa lapisan tautan data, protokol lapisan jaringan seperti IP harus membuat ketentuan untuk menghubungkan ke setiap jenis media yang dapat ada di sepanjang jalur pengiriman. Gambar ini yaitu sebagai contohnya. Selanjutnya yaitu sublapisan tautan data LAN MAN dari IEEE 802. Selanjutnya IEEE LAN MAN khususnya untuk LAN internet, LAN nirkabel atau WLAN, jaringan area pribadi nirkabel WPAN, jenis area lokal dan metropolitan lainnya. Lapisan tautan data IEEE 802 LAN MAN terdiri dari dua sublapisan berikut. Logical Link Control LLC ini berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras perangkat di lapisan bawah. Yang kedua yaitu Media Access Control atau MAC menerapkan sublapisan ini dalam perangkat keras bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Ya, seperti gambar di bawah ini. Sublapisan LLC mengambil data protokol jaringan yang biasanya berupa paket IP4 atau IP6 dan menambahkan informasi kontrol lapisan 2. Sublapisan MAC mengendalikan NIC dan perangkat keras lainnya yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data pada media LAN MAN berkabel atau nirkabel, yaitu menyediakan enkapsulasi data, pembatasan bingkai, pengalamatan, dan deteksi kesalahan. Selanjutnya yaitu menyediakan akses ke media. Sublapisan MAC mengatasi hal ini. Setiap lingkungan jaringan ditemui pada saat berpindah dari host lokal ke host jarak jauh dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan tautan serial, metode akses mungkin hanya terdiri dari koneksi langsung antara dua perangkat saja, biasanya dua router. Oleh karena itu, metode ini memerlukan teknik yang digunakan oleh sublapisan MAC IEEE 802. Pada setiap hop sepanjang jalur, router melakukan fungsi layer 2 berikut: menerima bingkai dari media, membuka bungkusan bingkai, merangkum ulang paket ke dalam bingkai baru, meneruskan bingkai baru yang sesuai dengan media segmen jaringan fisik tersebut. Tekan putar untuk animasi. Ini adalah untuk video animasi contohnya. Ini jadi dikirim ke router. Ini paketnya. Lalu dikirim ke sebelah. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu standar lapisan tautan data. Protokol lapisan tautan dalam data umumnya tidak didefinisikan oleh Request for Comment (RFC), tidak seperti protokol lapisan atas rangkaian TCP/IP Internet Engineering Task Force
pengelolaan protokol dan layanan fungsional untuk rangkaian protokol TCP atau IP di lapisan atas, tetapi mereka tidak mendefinisikan fungsi dan operasi lapisan akses jaringan TCP IP. Organisasi teknik yang menentukan standar dan protokol terbuka yang berlaku pada lapisan akses jaringan yaitu lapisan fisik dan tautan data OSI meliputi yang berikut ini. Institut Insinyur Listrik dan Elektronik, itu Persatuan Telekomunikasi Internasional, Organisasi Internasional untuk Standarisasi, Institut Standar Nasional Amerika. Ini ada logo dari institut-institut tadi ya. Selanjutnya yaitu topologi. Sebentar. Selanjutnya yaitu ada topologi fisik dan logika. Seperti yang telah Anda pelajari di topik sebelumnya, lapisan data menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan ini harus mengetahui topologi logis suatu jaringan agar dapat menentukan apa yang diperlukan untuk mentransfer bingkai dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Topologi jaringan adalah pengaturan atau hubungan perangkat jaringan dan interkoneksi di antara perangkat tersebut. Ada dua jenis topologi yang digunakan saat mendeskripsikan jaringan LAN dan WAN. Itu topologi fisik, mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara, misalnya router, switch, dan titik aksenir kabel yang saling terhubung. Topologi logis mengacu pada jaringan yang transfer bingkai dari satu simpul dan simpul ke simpul berikutnya. Ini adalah contoh topologi fisik, bisa dilihat pada gambar ini. Selanjutnya itu topologi dari logika. Ini adalah lebih ke pengalamatan, ada IP-nya. Selanjutnya itu topologi WAN. Gambar berikut adalah bagian WAN umumnya terhubung menggunakan tiga topologi WAN fisik umum. Ini adalah topologi WAN yang paling sederhana dan umum. Topologi ini terdiri dari tautan parameter antara dua titik akhir. Nah, ini adalah untuk topologi star. Dan selanjutnya yaitu topologi ini topologi apa ya? Bahasa Inggris ya. Seperti jaring, seperti bintang. Hibrida adalah variasi kombinasi dari topologi apapun. Misalnya partial mesh adalah topologi hibrida di mana beberapa tetapi tidak semua perangkat ujung saling terhubung. Topologi WAN titik ke titik. Topologi titik ke titik menghubungkan dua node secara langsung seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dalam pengaturan ini, dua node tidak harus berbagi media dengan host lain. Selain itu, saat menggunakan protokol komunikasi serial seperti point-to-point protokol PPP, sebuah node tidak harus membuat keputusan apapun tentang apakah frame yang masuk ditujukan untuknya atau node lain. Oleh karena itu, protokol tautan data logis bisa sangat sederhana karena semua frame pada media hanya dapat berjalan ke atau dari dua node, seperti gambar di bawah ini. Node sumber tujuan dapat terhubung secara tidak langsung satu sama lain dari jarak geografis tertentu menggunakan beberapa perangkat parameter. Namun penggunaan perangkat fisik dalam jaringan tidak mempengaruhi topologi logis seperti yang diilustrasikan dalam gambar di bawah ini, yaitu topologi LAN. Dalam LAN multi akses perangkat akhir yaitu node saling terhubung menggunakan topologi bintang atau topologi bintang yang diperluas seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dalam jenis topologi ini, perangkat akhir terhubung di perangkat perantara pusat. Dalam hal ini saklar Ethernet. Bintang yang memperluas topologi ini menghubungkan beberapa saklar Ethernet. Topologi LAN lama, yaitu ada bus, semua sistem ujung dirangkai sama satu sama lain dan diakhiri dalam beberapa bentuk di setiap ujungnya. Ada daring, sistem ujungnya terhubung ke tetangganya masing-masing membentuk sebuah ring. Topologi fisik, ada topologi bintang yang diperluas, topologi bus, topologi cincin. Selanjutnya adalah komunikasi half and full duplex.
Komunikasi setengah duplex. Kedua perangkat dapat mengirimkan dan menerima pada media tetapi tidak dapat melakukan secara bersamaan. WLAN dan topologi bus lama dengan hub Ethernet menggunakan mode half duplex. Seperti ada video di sini, seperti yang bisa mengirimkan kembali. Aduh. Sebentar. Maaf tadi ada kendala, kita lanjutkan. Komunikasi duplex penuh. Kedua perangkat dapat mengirim menerima secara bersamaan pada media yang dibagikan. Lapisan tautan data mengasumsikan bahwa media data dia untuk transmisi bagi kedua node kapan saja. Saklar Ethernet beroperasi dalam mode duplex penuh secara default, tetapi dapat beroperasi dalam mode setengah duplex jika terhubung ke perangkat seperti hub Ethernet. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Video animasi dia bisa dapat mengirim menerima secara bersamaan. Baik. Singkatnya, komunikasi hub duplex membatasi putaran data ke satu arah pada satu waktu. Pentingnya bagi dua antarmuka yang saling terhubung seperti NIC host dan antarmuka pada saklar Ethernet untuk beroperasi menggunakan mode duplex yang sama. Metode kontrol akses. Beberapa jaringan multi akses memerlukan aturan untuk mengatur cara perangkat berbagi media fisik. Ada dua metode kontrol akses dasar. Yang pertama yaitu akses berbasis pertentangan, yang kedua adalah akses terkendali. Dalam jaringan multi akses berbasis pertentangan, yaitu node beroperasi dalam setengah duplex bersaing untuk menggunakan media. Contoh metode akses berbasis pertentangan meliputi akses berganda, penginderaan komputer dengan deteksi tabrakan CSMA atau CD yang digunakan pada LAN Ethernet topologi bus lama. Yang kedua ada akses berganda penginderaan operator dengan penginderaan tabrakan CSMA atau CA yang digunakan pada LAN nirkabel. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Akses terkendali. Dalam jaringan multi akses berbasis terkendali, secara simpel memiliki waktu tersendiri untuk menggunakan media. Jenis jaringan lama yang deterministik ini tidak efisien karena perangkat harus menunggu giliran untuk mengakses media. Contoh jaringan multi akses yang menggunakan akses terkendali berikut yaitu sistem token warisan dan warisan ARPANET seperti di bawah ini adalah topologi ring. Contoh yaitu ada akses berbasis pertentangan CSMA atau CD. Contoh jaringan yang berbasis pertentangan yaitu jaringan LAN nirkabel menggunakan CSMA, CA, topologi bus warisan Ethernet LAN dan LAN Ethernet lama merupakan hub. Jaringan ini beroperasi dalam mode half duplex. Artinya hanya satu perangkat yang dapat mengirim dan menerima satu waktu. Jika dua perangkat mengirim data pada saat bersamaan, maka akan terjadi tabrakan untuk karena internet yang lama. Kedua perangkat akan mendeteksi tabrakan pada jaringan ini adalah bagian deteksi tabrakan CD dan CSMA CD NIC membandingkan data yang diterima atau data mengenali bahwa amplitudo sinyal lebih tinggi dari biasanya pada media. Nah ini contohnya untuk bisa itu bisa itu pika Ethernet dikirim ke PC3 NIC baru menentukan apakah perangkat yang melakukan transmisi pada media tersebut. Jika tidak, mendeteksinya dan katanya tidak menerima transmisi dari perangkat lain. Ini adalah menerima frame seperti gambar di bawah ini, dan itu hub mengirimkan frame. Oh, tidak muncul ya seperti ini. Nah, ini yaitu akses berbasis pertentangan. Bentuk lain CSMA digunakan oleh WLAN adalah Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance menggunakan metode yang mirip dengan CSMA DC yaitu TCA untuk mendeteksi apakah media bersih. CSMA atau CA menggunakan teknik tambahan. Pada gambar, jika host A menerima frame nirkabel, titik akses host B dan C juga dapat melihat frame tersebut dan beberapa lama media tidak akan tersedia seperti gambar di bawah ini.
Setelah perangkat nirkabel memberikan bingkai, penerima mengembalikan pengakuan sehingga pengirim mengetahui bingkai telah tiba, baik itu LAN, Ethernet yang menggunakan hub maupun WLAN. Sistem berbasis para berita tidak dapat diskalakan dengan baik pada penggunaan media yang berat. Ada soal-soal. Hanya yaitu bingkai tautan data. Selanjutnya yaitu bingkai tautan data. Bingkai. Topik ini membahas secara rinci apa yang terjadi dengan tautan data bergerak melalui jaringan. Lapisan tautan data menyiapkan data yang dienkapsulasi IP4 dan IP6 untuk diangkut melintasi media lokal dengan mengenkapsulasinya dengan header dan trailer untuk membuat bingkai. Data bertanggung jawab atas komunikasi NIC ke NIC dan jaringan yang sama. Dari judul data cuplikan. Sebuah protokol lapisan tautan data merangkum data dalam bidang data bingkai, akan tetapi struktur bingkai dan bidang yang terdapat dalam header dan trailer bervariasi menurut protokolnya. Tidak ada satupun struktur bingkai yang memiliki kebutuhan semua transportasi di semua jenis media. Misal, bingkai WLAN harus menyertakan browser untuk menghindari tabrakan dan karenanya memerlukan informasi kontrol tambahan jika dibandingkan dengan bingkai internet seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah bidang bingkai. Bidang bingkai pembingkaian membagi aliran menjadi pengelompokan yang dapat diuraikan dengan informasi kontrol yang disimpan di header dan trailer sebagai nilai bidang yang berbeda. Pengertian ini memberikan sinyal fisik satu struktur yang dilalui oleh node yang dikodekan menjadi paket di tempat tujuan seperti gambar di bawah ini. Misalnya itu adalah protokol lapisan tautan data menambahkan trailer di akhir setiap bingkai. Dalam proses yang disebutkan terjadi kesalahan, trailer menentukan apakah bingkai tiba tanpa kesalahan. Trailer menempatkan ringkasan logis atau matematis dari bit menyusun bingkai di trailer. Lapisan tautan yang menambahkan deteksi kesalahan karena sinyal pada media dapat mengalami gangguan, distorsi, dan kehilangan yang akan mengubah nilai bit yang dihasilkan oleh sinyal tersebut secara substansial. Yaitu alamat lapisan 2. Lapisan tautan data menyediakan pengalaman yang digunakan dalam mengangkut bingkai melalui media lokal bersama. Alamat perangkat pada lapisan ini tersebut sebagai alamat fisik. Pengalamatan lapisan tautan data terdapat dalam header bingkai dan menentukan simpul tujuan bingkai pada jaringan lokal. Tidak seperti alamat logis layer 3 yang bersifat hierarkis. Alamat fisik tidak menunjukkan di jaringan mana yang berbeda. Sebaliknya alamat fisik bersifat unik untuk perangkat tertentu. Gambar-gambar dapat menyesuaikan fungsi layer 2 dan 3 saat paket IP bergerak dari host ke router, router ke router, dan akhirnya router ke host. Seperti gambar di bawah ini. Data untuk dari host menuju ke router. Dari ini selanjutnya adalah dari router ke router. Mana gambarnya? Astaga. Soalnya itu yaitu router ke host. Jika data harus diteruskan ke segmen jaringan lain, diperlukan perangkat perantara seperti router. Router harus menerima frame berdasarkan alamat fisik yang dienkapsulasi frame untuk memeriksa alamat hierarkis yaitu alamat IP. Selanjutnya yaitu bingkai LAN dan WAN. WAN secara tradisional menggunakan jenis protokol lain untuk memberikan jenis topologi PTP, hubspot, dan full mesh. Beberapa protokol WAN yang umum selama bertahun-tahun diantara lain ada protokol point to point, kontrol tautan data tingkat tinggi, relay bingkai, node transfer asinkron, dan X25. Protokol 2 ini sekarang digantikan di WAN oleh Ethernet. Dalam jaringan TCP/IP, semua protokol OSI layer 2 bekerja dengan IP di OSI layer 3, namun protokol layer 2 yang digunakan bergantung pada topologi logis dan media fisik.
Setiap protokol menjalankan kontrol akses media topologi layer 2 yang ditentukan. Ini berarti bahwa sejumlah perangkat jaringan yang berbeda dapat bertindak sebagai node yang beroperasi pada lapisan tautan data saat menerapkan protokol ini. Protokol layer 2 yang digunakan untuk topologi jaringan tertentu ditentukan oleh teknologi yang digunakan untuk mengimplementasikan topologi tersebut. LAN biasanya menggunakan teknologi pita lebar yang mampu mendukung sejumlah besar host. Namun menggunakan teknologi pita lebar yang tinggi biasanya tidak hemat biaya untuk LAN yang mencakup wilayah geografis yang luas. Perbedaan lebar pita biasanya mengakibatkan penggunaan protokol berbeda untuk LAN dan WAN. Protokol lapisan tautan meliputi yaitu Ethernet, kabel, protokol titik ke titik, kontrol tautan data tingkat tinggi, dan relay bingkai. Seperti ini contohnya, contoh videonya. Ini Ethernet dan seperti itu. Ini sudah. Dan ini adalah untuk modul praktik dan kuis. Mungkin untuk modul 6 cukup sekian dan akan dilanjutkan di part sebelumnya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.